Halo, perkenalkan nama saya Stefan Trivapati dengan NIM 202 1106 0047. Kali ini saya akan mengerjakan untuk praktikum keamanan cyber. Baiklah, ini merupakan sebuah file di mana berisi langkah kerja untuk saya melakukan praktikum kali ini. Dan untuk praktikum kali ini saya akan melakukan instalasi terhadap virtual cyberpost workstation. Dan di sini sendiri memiliki objektif atau tujuan. Ada dua tujuan. Yang pertama, kita akan menyiapkan komputer pribadi untuk melakukan virtualisasi dan juga melakukan import virtual machine ke dalam VirtualBox Inventory. Ini merupakan skenario-nya, bisa dilihat saja. Dan untuk required resources atau sumber yang diperlukan itu, yang pertama ada komputer dengan minimum penyimpanan RAM itu 2 GB dan penyimpanan yang tersedia itu 8 GB. Kemudian juga untuk akses internet yang memadai. Langsung saja kita masuk untuk part yang pertama, di mana kita akan melakukan prepare untuk host computer virtualization. Masuk di step yang pertama. Kita akan melakukan download dan install VirtualBox. Di sini sudah ada link yang akan disediakan untuk melakukan instalasi VirtualBox. Oke, di sini karena saya sudah download, namun belum saya install, langsung saja saya install. Kita sudah berhasil untuk melakukan instalasi, kita langsung saja untuk di sini. Oke, kemudian kita masuk untuk yang kedua. Di sini langkah yang kedua itu kita akan melakukan uh, download virtual machine image file, di mana di sini itu sudah ada uh, link yang akan disediakan di sini. Di sini dia tersedia beberapa file name. Untuk deskripsinya sendiri kita akan mendownload yang CyberPost Workstation VM. Di sini kita download yang bagian pertama. Oke, baik, di sini untuk filenya sudah berhasil saya install, saya download. Kemudian di sini saya akan melakukan lanjutan untuk stepnya. Kita masuk di part yang kedua, yaitu import file virtual machine into the VirtualBox inventory. Itu dengan cara yang pertama kita akan ke VirtualBox, klik file di sini, import peralatan, klik next, dan langsung saja klik start di sini. Muncul pop-up dan di sini dia itu ada muncul VirtualBox error sama seperti dengan yang disampaikan atau tertera dalam ini sendiri. Di situ ada beberapa node yang akan kita mencari solusi. Kita akan mengganti yang change ini sendiri. Dan untuk ketika ini sendiri kita ganti menjadi kita klik OK dan di sini dia sudah loading. Tepat, dia menampilkan tampilan untuk melakukan pemasukan nama. Di sini nama yang akan kita gunakan sesuai dengan eh, di sini, yaitu username menggunakan list. Kemudian untuk passwordnya itu CyberOps. Jadi kita copy saja dan masukkan Cyber login dan dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita lanjut untuk berikutnya lagi. Di sini ada step yang ketiga. Jadi step ketiga ini kita harus membiasakan diri dengan mesin virtual ini sendiri. Jadi mesin virtual ini sendiri dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak lab yang akan kita gunakan di kemudian hari. Baiklah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa tampilan seperti show the desktop, kemudian terminal application, file manager application, web browser application atau Firefox, dan juga file search tool, dan juga ada home directory. Nah, itu sendiri dapat dilihat di sini, ini merupakan Windows, kemudian juga ada terminal emulator, kemudian sama di bawah sini juga ada file directory atau home only. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang disampaikan, di mana dia itu semua course, dia itu terhubung pada aplikasi Locate, pada menu application, menu pada CyberOps.
Itu dapat dilihat di sini, CyberOps di sini. Dan ada pertanyaan di bawahnya, uh, this application di CyberOps menu atau aplikasi yang ada pada daftar CyberOps. Nah, untuk aplikasi yang terdaftar pada CyberOps sendiri, bisa dilihat di sini ada IDLE, kemudian ada SCTE, kemudian ada Wireshark. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka terminal emulator. Dan kita mematikan IP address kepada platform untuk menentukan IP mesin virtual kita. Di sini saya masukkan. Tampilan ini adalah tampilan yang menampilkan IP address kita, di mana di sini ada pertanyaan, what are the IP address assigned to your virtual machine, atau apa IP address kita. Di sini dapat dijawab, yaitu yang pertama untuk IPv4-nya itu, yaitu 10.0.2.15 garing 24 yang merupakan IPv4. Kemudian di bawahnya ada iNet 6, FD00 banding banding A00 banding 27 FF banding FE91 banding 98 FE garing 64 yang merupakan IPv6 untuk global. Kemudian kita diminta pada permintaan ataupun bagian C, kita diminta untuk menemukan web browser application dan kita untuk mencari menggunakan aplikasi ini sendiri. Jadi di sini kita close saja di bagian ini. Kita buka di web browser. Kemudian kita di sini coba kita carikan misalnya Inspire. Oke, dia menggunakan mesin pencarian Google, di mana di sini sudah menampilkan tampilan Inspire yang dapat kita lihat di sini, yang menandakan bahwa untuk jaringan kita ini sendiri dapat berfungsi dengan baik, yang berkorelasi langsung dengan IPv6 atau IPv4 kita. Berikutnya di sini kita masuk pada step yang keempat, yaitu shutdown the virtual machine, di mana kita akan setelah menggunakan virtual machine, kita dapat menyimpan status VM untuk penggunaan di masa mendatang, kemudian atau mematikan VM sendiri. Kita dapat mematikan VM sendiri dengan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat menutup VM menggunakan GUI pada bagian file, kita tinggal pilih close. Dan sebenarnya kita bisa melakukan save atau kita bisa melakukan power off the machine. Tapi kalau sebenarnya kita ingin keluar, kemudian kita juga dapat menutup VM menggunakan seal CLI, di mana kita bisa menggunakan perintah shutdown, sudo shutdown now, itu dapat menggunakan ini sendiri, menggunakan sudo shutdown. Maka di sini dia akan memintakan password kita yang akan kita gunakan, dan password yang kita gunakan itu yaitu CyberOps seperti yang awalnya kita masuk login menggunakan username dan juga passwordnya. Atau kalau seandainya kita ingin melakukan reboot, kita bisa menggunakan perintah sudo reboot, kemudian kita memasukkan uh, apa passwordnya itu yaitu CyberOps, sama seperti yang tadi saya cobakan di sini. Sudo reboot, maka dia akan minta untuk menggunakan password yang akan kita gunakan. Oke, baik, di sini sudah keluar. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang akan kita jawab, yaitu pada bagian reflection. Reflectionnya sendiri dia ada pertanyaan, apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan virtual atau mesin virtual ini sendiri. Jadi dengan mesin virtual, kita dapat menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa mempengaruhi mesin host kita. Kita dapat menyimpan status mesin saat ini, saat kita menutup virtual machine,
Kemudian jika kita mengalami masalah, kita memiliki opsi untuk mengembalikan mesin virtual ke status yang telah yang disimpan sebelumnya. Kalau untuk negatifnya itu sendiri, mesin virtual ini sendiri memerlukan sumber daya perangkat keras dari mesin host, kemudian seperti ruang drive yang kita gunakan tadi, seperti yang uh, diperlukan tadi, misalnya untuk RAM-nya itu minimal 4 GB sampai 8 GB. Kemudian juga dia memerlukan penyimpanan ruang yang harus ada, seperti yang tadi, mungkin penyimpanan ruang itu minimal harus 8 GB kosong, dari penyimpanan internal kita. Baiklah, kita lanjutkan untuk cyber security case study. Di sini kita lihat untuk beberapa objektif kita untuk melakukan research and analysis cyber security incident. Dan di sini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Di sini kita diminta untuk melihat kembali beberapa permasalahan. Yang pertama ada home depot security breach, kemudian target credit card breach, serta dua lainnya di bawah ini. Ini merupakan beberapa kondisi atau beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai atau perakian cyber. Dan di sini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan di bawah. Yang pertama mengenai korban dan serangannya. Yang pertama untuk Home Depot Security sebanyak 500 pelanggan. Kemudian juga target credit card breach, yaitu korban utamanya adalah pelanggan target yang berbelanja toko fisik yang berada di Amerika Serikat. Kalau untuk Stuxnet virus itu sendiri, dia korban utamanya adalah fasilitas nuklir Iran, khususnya di Natanz. Dan kemudian untuk Sony Pictures Entertainment Hack, itu dia uh, korbannya itu ada karyawan Sony Pictures, Sony Entertainment, dan mitra dan klien Sony. Kemudian kalau kita lihat untuk teknologi yang digunakan, yang pertama menggunakan jaringan Home Depot menggunakan credential vendor. Kemudian kalau untuk yang target credit card breach-nya sendiri menggunakan credential vendor pihak ketiga. Kemudian untuk Stuxnet virusnya sendiri menggunakan kerentanan zero day dan lain sebagainya. Kemudian Sony Pictures Entertainment Hack dia menggunakan malware Shamon. Nah, kalau untuk waktu kejadiannya, yang pertama itu dia terjadi 10 April tahun 2014 dan 3 September 2014. Target kredit price-nya sendiri terjadi 27 November hingga 15 Desember tahun 2013. Berikutnya sekitar tahun 2009. Dan kalau untuk berikutnya, untuk Sony, dia akhir September atau awal Oktober 2014. Kalau untuk targetnya sendiri, data kartu kredit untuk Home Depot Security Breach. Kalau untuk target kredit card breach-nya sendiri, sistem point of sale atau POS, jaringan internet target, serta server data pelanggan. Berikutnya untuk The Stuxnet, itu dia menargetkan PLC Siemens, sistem SCADA, dan jaringan kualitas nuklir yang terisolasi. Kemudian untuk Sony, dia itu prioritas menargetkan jaringan internet, internal, server data dan email, serta infrastruktur komputer Sony. Kalau untuk motivasi, yang kebanyakan untuk yang pertama dan kedua itu pelaku dalam kasus kebocoran ini adalah keuntungan finansial. Kalau untuk Stuxnet virus, dia itu untuk pelaku dalam kasus adalah mensabotase program nuklir Iran. Selengkapnya dapat dilihat. Kemudian untuk Sony itu untuk menghentikan perilisan film kontroversial The Interview, yang mana dia itu melibatkan pemerintahan Korea Utara atau Kim Jong-un dalam proses pembuatannya. Kemudian untuk kasus serangannya sendiri dapat dilihat kalau Home Depot Security, dia sebanyak 5 juta informasi kartu pembayaran pelanggan dicuri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk target credit card range, yaitu para peretas mencuri 40 juta data kartu pembayaran, termasuk kartu kredit dan debit, serta 70 juta data pribadi pelanggan, termasuk nama, alamat, dan lain sebagainya. Kalau untuk The Stuxnet virus, yaitu kerusakan fisik pada centrifuge di fasilitas nuklir Iran yang menyebabkan keterlambatan signifikan dalam program pengayaan uranium mereka. Kalau untuk Sony, yaitu serangan Sony menghasilkan pencurian data, kerusakan sistem,
kerugian finansial, dan dampak reputasi. Berikutnya kita lihat untuk lab learning the details of attacks. Di sini dia ada skenario dan juga tujuannya. Kita di sini untuk melakukan riset dan analisis terkait IoT application serangan pada IoT. Di sini sudah ada beberapa link yang digunakan. Saya sudah mengunjungi dan melihat secara langsung beberapa 3 link ini. Dan dari hasilnya itu sendiri, saya dapat menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilihat pada PDF ini sendiri. Dilihat komunikasi yang tidak aman untuk penyerangannya, data mulai disadap tanpa enkripsi, kemudian autentikasi lemah, perangkat lunak usang, kurangnya pembaruan keamanan. Penjelasannya dapat dilihat pada tampilan layar. Kemudian step yang kedua, untuk pihak yang mungkin mengeksploitasi keserangan IoT itu meliputi peretas kriminal, peretas negara, peretas amatir, kompetitor bisnis, dan lain sebagainya. Step yang ketiga, kita lihat untuk uh, mengapa dia ini dapat terjadi. Yang pertama, pengembangan keamanan minim, kemudian standarisasi yang kurang, penggunaan perangkat lunak yang usang, dan keterbatasan sumber daya perangkat. Kalau kita lihat kerentanan IoT dengan enkripsi data, autentikasi kuat, pembaruan perangkat lunak rutin, standar keamanan global, dan edukasi pengguna. Kemudian kita lihat untuk lab yang berikutnya, yaitu visualizing the black hat, di mana di sini dia menjelaskan mengenai keadaan yang ada atau background atau skenario yang ada. Dan di sini dari hasil skenario yang ada dan juga hasil searching saya di beberapa kali di proses pencarian, saya dapat menjelaskan 3 buah jawaban di sini. Di mana yang pertama, penyerangnya adalah sekelompok peretas profesional yang dikenal dengan alias shadow web, di mana untuk shadow web sendiri adalah sekelompok peretas yang beroperasi di dark web dan sering menargetkan perusahaan besar serta organisasi multinasional. Kemudian motivasi mereka adalah keuntungan finansial dengan cara menyandera data dan menuntut pembayaran tebusan menggunakan uh, cryptocurrency. Kemudian metode yang mereka gunakan adalah serangan ransomware, serta targetnya adalah database pelanggan dari sebuah perusahaan e-commerce besar. Kemudian beberapa mitigasi, yang pertama menyelenggarakan pelatihan, menerapkan autentikasi, menggunakan antivirus, dan melakukan backup data. Kita lihat yang kedua di sini penyerangan dalam bentuk cyber phantom, di mana dia ini merupakan kelompok peretas internasional yang sering bekerja sama dengan jaringan kejahatan cyber untuk meraih keuntungan finansial dan politik. Nah, motivasi mereka adalah keuntungan finansial melalui pencurian data dan potensi tebusan, serta tujuan politik untuk melemahkan reputasi serta operasional perusahaan target. Kalau untuk metode yang mereka gunakan, menggunakan serangan phishing, serta untuk uh, target adalah sistem informasi internal perusahaan di sektor keuangan. Kalau kita lihat untuk uh, mitigasinya, yang pertama menerapkan enkripsi, kemudian implementasikan multifaktor, lakukan pelatihan keamanan, serta lakukan audit keamanan. Yang ketiga, di sini untuk kejahatan, penyerangannya adalah kelompok peretas dengan alias Digital Hydra, di mana dia ini adalah sekelompok peretas yang didukung oleh entitas negara, bergerak di bidang spionase dan pengumpulan intelijen. Nah, kalau untuk motivasi sendiri adalah pengumpulan data strategis untuk kepentingan spionase politik, ekonomi, serta melemahkan posisi pesaing atau target. Di sini untuk metode, yang pertama menggunakan spear phishing, kemudian yang kedua teknik social engineering, menyuntikkan dan serta menyuntikkan malware. Nah, kalau untuk targetnya sendiri adalah sistem internal sebuah perusahaan teknologi besar, dan untuk mitigasinya adalah pembaruan rutin, penerapan multifaktor, segmentasi jaringan, dan pelatihan keamanan cyber. Kita lihat untuk becoming a defender untuk lab berikutnya. Di sini disediakan background skenario, bisa dilihat, dan dari hasilnya sendiri dan juga beberapa pencarian saya dapat menjelaskan beberapa jawaban di bawah berikut ini. Yang pertama, di sini beberapa sertifikasi
populer di bidang keamanan cyber atau cyber security yang banyak dipegang oleh profesional antara lain dapat dilihat. Kemudian untuk tiga buah penjelasan rinci mengenai tiga sertifikasi populer. Yang pertama ada CompTIA Security Plus, di mana untuk vendor dan struktur ujian dan lain sebagainya dapat dilihat. Yang kedua ada Certificate Information System Security Professional, vendor dan lain sebagainya dapat dilihat. Kemudian ada Certificate Ethical Hacker, di mana untuk vendor struktur ujiannya dapat dilihat. Kemudian kita lihat eh, berapa banyak job atau lowongan yang sedang dicari, sekitar 1.200 listing lowongan pekerjaan di bidang keamanan cyber yang diposting dalam 2 minggu terakhir, dan postingannya sendiri saya dapat dari We Work Remotely. Itu 2 minggu terakhir di minggu ini dan juga minggu sebelumnya. Kemudian untuk gaji pada 10 listing teratas, gaji yang ditawarkan adalah sebesar 1.200.000, hingga kalau untuk setara dengan $85.000 sampai $140.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Dimana kalau untuk kualifikasi umum dapat dilihat, serta untuk lowongan pekerjaan yang sendiri yang diwajibkan ada 4 ini, namun ada beberapa perusahaan juga yang menyebut CISM dan beberapa sertifikasi dari GIAC sebagai nilai plus, dan juga untuk certification yang diharapkan yaitu ada beberapa di sini. Ada CompTIA Security Plus, ada HIH, dan beberapa hal lain sebagainya. Kemudian untuk sumber online untuk mengasah keterampilan hacking, ada 3 dan beberapa diantaranya mungkin ada lain juga, namun 3 yang saya masukkan di sini ada Google Query, Hack the Box, kemudian Over the Wire. Ya. Demikian presentasi dari saya, Stefan Repati. Terima kasih.